Ya, kalau berdasarkan tempat ya dibuka dia. Saya pikir untuk desain interiornya memang dibuat untuk disembunyikan gitu ya. Sehingga kan kita bisa melihat ya penyidik artinya berangkas itu berada di balik pintu Hmm. ya atau di balik ruangan ya. Jadi memang sepertinya itu ingin menyembunyikan sehingga dari kasat mata. Tetapi tadi yang saya katakan bersama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Pemirsa, penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang ditangani Polri kini menjadi sorotan luas. Bukan hanya karena besarnya nilai uang dan aset yang diamankan, tetapi juga karena munculnya sejumlah isu yang dikaitkan dengan pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Sudah bersama kita di studio Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, dan Yenti Garnasih, pakar tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mas Yudi, terima kasih sudah hadir di studio. siap. Ibu Yenti, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, saya mulai dulu ke Mas Yudi. Ya. Mas Yudi, ini yang digeledah lokasi-lokasi pribadi ya, bukan kantor resmi ya. Ini apa artinya? Saya pikir ada berbagai macam ya. Ada sekitar 13 sampai tadi malam ya. Ya. Termasuk ada dugaan kantor. Jadi kalau penyidik melakukan penggeledahan, tentu mereka sudah berdasarkan analisis ya. Mengapa tempat tersebut digeledah. Karena penggeledahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk ya mencari dan menemukan ya barang bukti yang diduga berada ya di suatu tempat. Ya entah disembunyikan atau memang berada di tempat tersebut. Artinya tentu tempat yang digeledah itu adalah tempat-tempat yang penyidik yakin di situ ada barang entah misalnya dokumen, termasuk aset-aset uang dan sebagainya. Dan kalau penyidik di awal ini lebih banyak ke kediaman pribadi ya, misalnya ke money changer ataupun ke kafe, artinya memang untuk awalan penyidik berusaha untuk mendapatkan barang bukti berdasarkan teknik follow the money ya, uang, aset dan sebagainya, dan berhasil. Ya. Ya hampir 1,5 triliun, baik dalam bentuk rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika maupun dalam bentuk emas ya, hampir 74 kilo gitu. Nah, dalam penggeledahan tersebut kan tentu penyidik juga telah meminta penetapan dari pengadilan. Dan kan tidak ada halangan dalam penggeledahan ya, alhamdulillah. Kemudian juga kita tahu juga bahwa dalam proses penggeledahan tersebut ya, penyidik berhasil menemukan barang bukti. Nah, ini memang bentuk penegakan hukum represif ya, dan diatur dalam KUHP ya. Ini artinya penyidik sudah mengantongi apa saja? Sprindik, surat izin dari pengadilan negeri? Oh iya, tadi saya katakan bahwa tentu dalam melakukan penggeledahan tidak asal ya. Pertama tentu ada surat perintah penyidikan dulu, dan ini kan sudah naik ke penyidikan dari kemarin ya. Kemudian yang kedua ada namanya surat permintaan kepada pengadilan negeri untuk penetapan penggeledahan di mana tempat tersebut digeledah. Misalnya kalau di Cipete pasti ke PN Jakarta Selatan. Ya. Kalau di Bogor kan kayak Sentul, Pengadilan Bogor. Nah, setelah mendapatkan penetapan, baru kemudian dibikin surat perintah penggeledahan beserta dengan surat perintah tugas yang kemudian akan berangkat ke sana. Tapi intinya bahwa saya pikir penyidik sangat luar biasa dan responsif bahwa memang dalam tindak pidana korupsi ya berbeda dengan tindak pidana lain. Dalam tindak pidana korupsi gerak cepat dan kemudian melakukan penggeledahan merupakan hal-hal yang sangat penting untuk kemudian berhasil mendapatkan barang bukti. Sebab kalau terlambat ya bisa jadi barang bukti sudah berpindah tempat, barang bukti hilang, ya kan dipindah dan lain sebagainya. Dan kemarin kan dilakukan serentak, ya istilahnya daya kejutnya itu luar biasa, dan dengan sunyi kedap seperti itu ya berhasil mendapatkan uang yang sangat banyak yang diduga hasil tindak pidana korupsi. Ini ungkapan time is money benar-benar terbukti di sini. Karena dengan gerak cepat terbukti ratusan miliar bisa diamankan. Betul Mbak Lastri. Kita sebenarnya sambil menunggu ya Mas Yudi, hari ini kan harusnya jam 4 Polda melakukan konvers, tapi ternyata tadi diundur jam 7 malam ya. Nanti kita sambil pantau kembali di Polda seperti apa kondisi di sana. Tapi kalau Anda bisa simpulkan nggak dari
tempat-tempat yang digeledah. Biasanya kalau berangkas kita akan ketemunya amplop-amplop ya. Tapi ini Wah. berangkas dibuka ketemunya koper gitu. Dan nggak tanggung-tanggung ada 7 koper di situ. Ya. Dari lokasi-lokasi yang digeledah itu, entah itu kafe, money changer, atau rumah-rumah pribadi, apa yang Anda simpulkan? Apakah memang rumah-rumah atau lokasi-lokasi itu didesain sedemikian rupa untuk menyimpan barang-barang itu? Ya, kalau berdasarkan tempat ya dibuka dia. Saya pikir untuk desain interiornya memang dibuat untuk disembunyikan gitu ya. Sehingga kan kita bisa melihat ya penyidik artinya berangkas itu berada di balik pintu ya atau di balik ruangan ya. Jadi memang sepertinya itu ingin menyembunyikan sehingga dari kasat mata. Tetapi tadi yang saya katakan bahwa dalam penggeledahan ini yang menarik ya Mbak Nastiti, pengalaman saya kan kita tuh sudah dilatih ya. Bagaimana ketika menggeledah itu kita benar-benar melakukan penggeledahan secara baik ya. Misalnya kita dari ruangan depan dulu, kemudian ke belakang, cek atas, ketok tembok. Karena dari beberapa pengalaman saya juga terkadang kita tok-tok tembok gitu ya. Ternyata tembok itu kosong udaranya, ternyata dibongkar, ternyata di situ tempat. Dan memang berangkas merupakan salah satu tempat ya yang itu kalau ada penggeledahan biasanya di tempat-tempat para pejabat itu ada ya. Kenapa? Karena itu untuk menyimpan aset-aset mereka. Kan mereka juga tidak mau asetnya hilang juga. Apalagi kalau kemarin kan di kafe kan tempat keramaian gitu kan. Kalau ada ini kan ada kuncinya dan sebagainya dan ada passwordnya gitu. Jadi memang ketika kita geledah itu pengalaman saya menemukan berangkas kita seperti ada harta karun nih gitu kan. Ya tapi kadang-kadang ada juga kalau misalnya udah dipindahkan kosong. Tapi setidaknya kita yakin ngapain orang beli berangkas atau punya berangkas kalau dulu tidak pernah ada barang-barang berharga di situ. Kita tetap akan menjalankan permintaan dari Kapus Penkum Kejagung kemarin yang minta kita untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam hal ini. Tapi kalau boleh disimpulkan dengan lokasi atau tempat-tempat penggeledahan yang sudah kita sama-sama saksikan, Anda bisa mengambil kesimpulan bahwa ini bukan petty corruption lagi ya, ini grand corruption yang nggak main-main. Iya, dari jumlahnya sangat besar saja yang ditemukan itu sudah besarnya sampai setengah triliun, itu besar gitu. Dan itu kemungkinan masih bertambah lagi. Dalam beberapa kasus bupati yang ditangkap belakangan ini kan dari ratusan sampai 1 miliar 2 miliar, artinya 2 digit aja gitu ya. Dalam sisa miliaran gitu ya. Artinya ini benar-benar luar biasa. Ya sekali lagi karena kasusnya pun 3 ya. Batu bara ya yang awalnya dan 2 kasus lainnya. Begitu Mbak Nastiti. Oke. Saya ke Bu Yenti untuk membedakan antara korupsi dengan TPPU, Bu Yenti, Anda sebagai pakar TPPU di sini. Kalau korupsi kan sering menjadi kejahatan asal ya yang menghasilkan uang haram. Sementara kalau kita bicara pencucian uang atau TPPU, itu rangkaian tindakan berikutnya untuk menyembunyikan jejak uang korupsi tersebut. Pertanyaan saya adalah unsur hukum apa yang harus terpenuhi agar seseorang bisa dijerat dengan pasal-pasal TPPU? Ya, kalau untuk TPPU, pertama juga harus ada kejahatan asalnya. Di situ kan disebutkan ya menyembunyikan, membelanjakan, menyimpan, membayarkan, mentransferkan atas harta kekayaan yang didapat dari kejahatan asal. Artinya dalam hal ini ada kejahatan asal, kemudian ada perbuatan lagi yaitu mengalirkan, dan orang yang menerima aliran pun kena TPPU, yang mengalirkan kena TPPU dan korupsi. Artinya apa? Artinya bahwa TPPU itu memang sangat tergantung pada kejahatan asal, dan juga harus dilihat bahwa artinya setiap kejahatan harta kekayaan, kejahatan ekonomi itu hampir pasti terjadi TPPU. Tidak mungkin habis hanya dilihat aja itu nggak mungkin. Ya, itu memang apa ya dulu milestone-nya bagaimana kita bisa mempunyai strategi memberantas kejahatan ekonomi, bukan saja follow the suspect, tapi juga biar mencegah itu follow the money atau follow the proceed of crime. Just because hasil dari kejahatan itu bisa jadi sudah bukan money lagi gitu kan. Bisa jadi ini kan tadi kan money yang disimpan, saya nggak tahu itu dari mana ya. Tapi jadi
mungkin sudah jadi mobil, sudah ada di apa. Maka TPPU itu adalah harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan. Caranya bagaimana? Ya, bagaimana? Apakah itu ditransferkan? Apakah itu dibawa ke money changer atau untuk usaha? Ya, itu adalah proses tadi. Itu adalah strategi itu modus mereka. Kita penegak hukum strateginya adalah memfollow hasil kejahatan itu. Maka ketika penyidik pasti ini ada penyelidikan, Mas. Secara teknis Mas Yudi udah sangat tahu penyelidikan OTT ini penyelidikan nggak mungkin hanya 5 bulan atau 6 bulan, saya kira enggak, ya udah pasti lebih dari itu. Penyelidikan sudah sangat lama dan kemudian tiba saatnya penyidik menentukan bahwa 2 alat bukti untuk korupsinya sudah cukup, ya. Tetapi bersamaan dengan itu penyidik juga menemukan bahwa 2 alat bukti itu ternyata sudah ada keterangan dan kemudian ada juga analisis. Setelah dianalisis ternyata uang hasil kejahatan itu juga mengalir. Maka berdasarkan pasal 75 Undang-Undang TPPU menyatakan bahwa dalam hal penyidik tindak pidana asal, dalam hal ini korupsi, menemukan juga 2 alat bukti minimal terjadi tindak pidana pencucian uangnya, maka menggabungkan sekaligus penyidikannya, yaitu korupsi dan TPPU. Itu sekarang baru penyidikan, artinya peristiwa sudah ada. Artinya sudah menemukan kejahatannya, yaitu kejahatan korupsi dan kejahatan TPPU. Nanti for the next, mungkin nanti sore atau nanti malam, seharusnya segera menentukan tersangkanya siapa, karena sudah ada penggeledahan. Penggeledahan itu kan mengerucut pada adanya kronologi, adanya aliran, adanya rangkaian perbuatan setelah korupsi, setelah menghasilkan korupsi. Nggak tahu ya, kalau pejabat itu biasanya dia menerima gratifikasi, menerima suap atau memeras, itu pada umumnya seperti itu. Nah, yang memeras siapa, yang menyuap siapa, itu biasanya pihak swastanya. Berkaitan dengan apa ya, kalau di sini kan katanya Asabri, Krakatau Steel, dan Batubara PLTU, ya kan? Itu pasti di antara mereka kan ada perusahaannya, ada pihak ketiganya. Nanti juga prosesnya bakal banyak ini. Kenapa ada seperti itu? Siapa saja yang terlibat? Polisinya siapa? Jangan-jangan PLTU tadi kementeriannya siapa? Menterinya siapa pada waktu itu? Bahkan sampai sekarang ini harusnya diungkap semua. Nah, nanti dari apa yang sudah di mapping kan, sudah dianalisis tadi, penyidik sudah tahu bahwa ini korupsi, hasilnya ini, ternyata hasil itu mengalir ke sana kemari, ada nama ini, maka diketemukan 2 peristiwa pidana, yaitu korupsi dan TPPU. Maka mereka mengatakan bahwa ada korupsi dan TPPU, ini bagus, berani, ini paling strategi. Karena TPPU itu sebetulnya adalah TPPU itu memang new crime, karena sekarang ini setelah kita punya undang-undang korupsi, setelah ada anti money laundering legal regime internasional, itu diketemukan kejahatan baru, yaitu menikmati hasil kejahatan. Ya, bisa ada new crime, but new crime ini bukan benar-benar really something new, but ini adalah akibat dari dia menikmati atas kejahatan yang lalu, sehingga undang-undang money laundering yang diterapkan di negara-negara itu adalah, selain itu adalah new crime, itu ada juga new strategy combating kejahatan asalnya, strategi baru untuk memberantas kejahatan asalnya. Kenapa? Karena kejahatan asal itu lebih fokus pada bagaimana memenjarakan, menangkap. Maka kelihatan kan di dalam undang-undang korupsi mengejarnya pakai uang pengganti. Di mana uang pengganti kalau tidak bisa diganti lagi dengan penjara. Maka ini udah konvensional. Maka sejak 1998 itu ada new strategi combating kejahatan asal. Strategi baru memberantas kejahatan ekonomi yang sebagai kejahatan asal, yaitu dengan menerapkan undang-undang tindak pidana anti pencucian uang yang fokus utamanya adalah menelisik, tracing of the hasil kejahatan, dan fokus pada penyitaan, merampas, selain juga ada pemenjaraan atau baik. Kejahatan asal dalam hal ini harus dibuktikan dulu ya Bu Yenti ya. Apabila ini dugaannya korupsi, maka korupsinya harus dibuktikan dulu, baru kemudian TPPU-nya baru bisa diproses. Oh, tidak begitu, sebenarnya.
Jadi karena tadi kan didakwakan bersamaan dalam satu berkas itu berarti bersama-sama. Ini penting ya. Jadi tetapi dalam hal membuktikan bersama-sama tentu saja itu nanti dalam satu hari misalnya membacakan surat dakwaan, membuktikan pasti yang dibuktikan korupsi dulu, kemudian berapa menit kemudian berapa jam kemudian TPPU-nya. Jadi memang ini yang harus hati-hati ya. Memang no money laundering without predicate offense, but bukan berarti kejahatan asal dibuktikan dulu, inkrah dulu, bukan. Itu nanti udah itu sudah sering sekali disampaikan. Jadi gitu, memang tidak mungkin ada pencucian uang tanpa kejahatan asal. Tapi dalam strateginya, dalam penerapannya, pemikiran yang kita sampaikan kepada penegak hukum dalam satu berkas. Jadi bersama-sama gitu. Tentu dalam pengadilan yang bersama-sama ini pasti secara kronologis pasti korupsinya dibuktikan. Oh tanggal sekian begini, sorenya ternyata dialirkan. Baik. Bu Yenti, maaf kita harus jeda terlebih dulu. Kita akan lanjutkan usai azan maghrib berikut ini. Mas Yudi, kita jeda terlebih dulu. Tetaplah bersama kami.